Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Oke teman-teman, kali ini kita sedang berada di Olina Klinik, ya, by Yes, Ola ya. by Ola Oke, sudah ada Dr. Patrick. Apa kabar Dr. Patrick? Puji Tuhan, baik nih Pak. Wah, Bapak apa kabar? Baik. Baik ya. Ini kalau lihat beda sama klinik-klinik lainnya ya. Ini kayak suasana di rumah gitu ya. Benar. Mungkin mau ngobrol-ngobrol dulu, perkenalan. Silakan Dr. Patrick. Boleh. Iya. Nah, jadi perkenalkan nama saya Dr. Patrick. Saya CEO, sekaligus dokter juga penanggung jawab di Olina Estetik by Ola Group. Dan saat ini suatu kehormatan nih didatangan sama Pak Ruby nih untuk kita ngobrol tentang konsep klinik yang kita bangun di Olina Estetik. Jadi memang Olina Estetik sendiri dia berdiri di lahan seluas 1000 meter kurang lebih. 1000 ya. Dengan luas bangunan sekitar 1200 meter, di mana kita memiliki ada 9 kamar tidur di sini, Pak. Dan konsep yang kita usung memang konsep seperti villa. Oke, villa. Iya. Jadi kita ada kolam renang di bawah gitu ya. Dan kita juga menawarkan pelayanan bukan saja orang datang seperti ke klinik, tapi mereka berasa kayak treatment di rumah sendiri. Homey banget, benar-benar. Nah, jadi menurut saya sendiri ini sesuatu yang baru dan unik banget karena kan belum banyak klinik yang seperti ini. Gitu ya. Nah, itu dari sisi lokasi. Nah, jadi memang kita juga ada di lokasi cukup prime nih, Pak. Kita ada di Kemang, di Jalan Blangkat 8 nomor 3. Di mana sangat dekat dengan Kemang Raya. Di sini marketnya sendiri cukup baik gitu ya. Klien-klien kita banyak yang orang lokal dan juga banyak juga orang bule atau mungkin orang foreigner juga. Iya. Oke, nah untuk servisnya sendiri nih ada apa aja di Olina? Sure. Nah, jadi mungkin yang membedakan kita juga dengan klinik lain, saat ini di Olina kita ada layanan estetik pasti, gitu ya Pak. Tapi selain layanan estetik kita juga ada layanan plastik surgery. Plastik surgery? Ada plastik surgery. Kita dalam ruang operasinya kebetulan lagi direnovasi. Mungkin awal Maret sudah jadi harusnya, jadi kita udah mulai bisa beroperasional. Dan kita ada layanan kerjasama dengan Jepang. Untuk melakukan medical tourism, dalam hal ini konteksnya stem cell. Oke. Nah, biasa kan kalau klinik ini ada pria wanita. Betul. Bisa semua nih? Bisa semua, Pak. Pria, wanita, remaja, ya kan. Anak-anak yang lagi beranjak dewasa juga bisa. Nah, biasa umumnya yang general nih apa aja sih yang dilayani? Yes. Nah, biasanya kalau orang datang ke sini karena namanya Olina Estetik gitu ya, by Ola Group, pasti orang berpikir ini pasti kliniknya mikirin kecantikan doang. Sebenarnya enggak, Pak. Jadi di sini kita juga memikirkan anti-agingnya juga. Dimana bersama dengan Ola Group, kami telah membuka beberapa cabang juga. Itu ada di Kupang dan ada di PIK rencananya. Oh, ada di Kupang? Yes, yang di Kupang sudah buka. Sudah beroperasional. Yang di PIK nanti di bulan April kemungkinan akan mulai berjalan juga. Nah, jadi konsep anti-aging yang kita usung sini memang kita banyak mengangkat terkait dengan stem cell. Seperti kita ketahui bersama, stem cell ini kan memang sebenarnya bukan hal baru di dunia medis gitu ya. Jadi sudah cukup lama, sekitar mungkin 20 tahun, 30 tahun bahkan mereka mengusung tema sel terapi. Sel terapi. Mungkin ini yang membedakan ya. Jadi sel terapi ini sebenarnya adalah yang disebut gitu sebagai sel punca. Jadi kalau zaman dulu orang taunya stem cell itu diambil dari plasenta, gitu ya. Tapi sebenarnya stem cell itu bisa diambil dari beberapa daerah nih, Pak. Jadi selain dari plasenta, bisa juga diambil dari lemak kita sendiri, bisa dari darah, bahkan juga ada yang pengambilan dari gusi, gitu ya. Tergantung sumbernya dari mana. Benefitnya apa aja, Dok? Ini juga suka jadi pertanyaan. Benefitnya itu sebenarnya sangat banyak, karena kan manusia itu terdiri dari sel. Dari dalam badan manusia itu mungkin sekitar 10 triliun sel. Nah, di mana sel-sel ini dia berkumpul, dia membentuk jadi suatu jaringan. Nah, jaringan-jaringan tadi yang terbentuk akan membentuk organ. Nah, jadi contoh nih, misalnya seorang pasien ya datang dengan keluhan diabetes. Berarti kan kemungkinan dia ada kerusakan di organ pankreasnya, betul ya. Nah, otomatis kalau organnya udah rusak, kerusakan organ itu terjadi pasti karena kerusakan selnya. Either sel yang mengalami abnormalitas atau mungkin selnya tadi mengalami mutasi.
regenerasi, gitu ya. Nah, sehingga dengan munculnya si stem cell tadi, dia berfungsi untuk merepair yang pertama, untuk memperbaiki, dan yang kedua untuk meregenerasi, Pak. Jadi menggantikan sel-sel yang rusak tadi dengan sel-sel yang baru, gitu. Oke. Makanya perkembangan stem cell ini sangat luar biasa saat ini, dan untuk Olina sendiri, Biola Group saat ini kita fokus untuk melakukan stem cell itu ke Jepang. Ke Jepang. Ke Jepang karena Jepang itu adalah negara pertama sebenarnya yang menemukan stem cell. Kalau kita baca historinya ya. Dan di Jepang mereka sangat concern dengan QC-nya. Jadi mulai dari sampel yang dipakai, terus media tanamnya, media tanam untuk sistem sel tadi kan biasanya contoh diambil dari lemak nih Pak. Diambil, disedot, nanti ditaruh di media tanam, nanti akan dilihat di bawah mikroskop, nanti lihat perkembangan pembelahan selnya seperti apa. Gitu ya. Apabila ternyata mereka melihat kok jumlahnya terlalu banyak atau mungkin ada yang bermasalah, nah ini nanti akan langsung di stop sama mereka, diganti lagi yang baru. Jadi secara quality control they really concern, karena buat mereka prinsipnya itu adalah setiap barang yang masuk ke badan kita itu harus aman. Jadi yang seperti kita ketahui di Jepang itu pemerintah Jepang sangat mengawasi gitu ya setiap produk stem cell yang diproduksi, bahkan mereka yang mencarikan untuk donor-donorsnya. Jadi di Jepang itu kan ada dua jenis stem cell. Ada namanya live stem cell dan non-live stem cell. Nah mungkin ini jadi pertanyaan juga nih, dok apa perbedaan antara live stem cell dan non-live stem cell? Nah kalau live stem cell itu biasanya kalau di Jepang mereka ngambil dari si host tersebut gitu ya. Jadi contoh nih Pak Ruby mau stem cell menggunakan live stem cell. Nah otomatis nanti akan diambil either dari lemak Bapak atau dari darah Bapak. Baru nanti akan dikembangbiakan, biasanya berproses sekitar berapa minggu gitu ya. Baru nanti akan diinfuskan kembali atau disuntikan kembali ke badan Bapak, betul ya. Nah, kalau non-live stem cell biasanya itu kalau di Jepang mereka mengambil dari donors ya. Jadi dipilih memang orang-orang usia 18 sampai dengan 20 tahun. Oh, 18 sampai 20 tahun. Kenapa 18 sampai 20 tahun? Karena ternyata usia 18 sampai 20 tahun itu menurut penelitian adalah usia paling prima dari seorang manusia gitu ya. Jadi dipilihlah orang-orang usia 18 sampai 20 tahun dengan medical history yang clean. Clean apa nih, Dok? Clean dari cancer, clean dari hypertension, diabetes. Jadi secara medical history-nya bagus. Baru nanti akan diambil sampelnya dan orang-orangnya dibayar sama pemerintah, Pak. Jadi nggak sembarangan. Jadi benar-benar di screening sangat ketat. Sehingga kenapa akhirnya kita sendiri di Olina sangat yakin dengan produk stem cell dari Jepang karena kita tahu proses QC-nya tadi yang sangat panjang. Dan bahkan saya mendengar banyak negara-negara lain yang ingin mendapatkan si media tanamnya dari Jepang tadi, tapi mereka belum berhasil nih Pak. Karena sebenarnya media tanam inilah yang menentukan nanti kualitas produk stem cellnya ke depannya itu sebagus apa. Gitu. Nah kalau gitu sebelum melakukan stem cell berarti dicek dulu ya? Pasti, nanti akan dilakukan screening pasti. Screeningnya dulu, ada pemeriksaan darah, gitu ya, kita ada screening, ada juga nanti interview dengan dokter, gitu ya. Sehingga kenapa untuk tindakan stem cell sendiri kita lakukan di Jepang. Nah jadi pasien datang ke sini, biasanya kita akan lakukan persiapan, pengecekan darah, tes, dan lain-lain. Screening awal dan sampai ke Jepang nanti akan di screening ulang lagi untuk screening lanjutan sebelum nanti lakukan tindakan stem cell tadi. Nah untuk orang-orang yang ingin melakukan stem cell ini biasanya tadi kan diabetes. Terus mungkin kalau misalnya mata minus atau bisa banget Pak. Jadi kan seperti saya bilang tadi ya, manusia itu terdiri dari triliunan sel. Ya. Jadi kan kenapa mata kita mengalami buram, kenapa kita mengalami diabetes, jantung kita kenapa mengalami permasalahan, karena ada kerusakan di sel tadi. Dan paling banyak penyebabnya itu karena faktor peradangan atau inflamasi, gitu ya. Nah disinilah peran si stem cell tadi memperbaiki peradangan tadi, gitu ya, sehingga digantikan, di repair dan diregenerasi dengan sel-sel yang baru, sehingga dapatkanlah organ-organ tubuh yang lebih sehat. Jadi kasus apa aja dok? Diabetes bisa nggak bisa, osteoartritis bisa, mata yang mulai mengalami retinopati diabetes, misalnya contoh mengalami buram akibat faktor penyakit pembawa seperti diabetes, hipertensi, bisa nggak? Bisa gitu ya. Bahkan juga nyeri di punggung, nyeri di tulang, bahkan sampai ke disfungsi ereksi gitu ya. Jadi disfungsi ereksi juga sekarang mulai bisa ditreatment dengan stem cell gitu. Nah, buat yang nonton nanti
For info nanti bisa konsultasi dulu dok ya, by appointment pasti. ya. By appointment. Bisa datang langsung atau? Bisa datang langsung, tapi kalau saran saya sih mendingan kontak dulu gitu ya. Nanti bisa chat juga lewat DM maupun Instagram kami di olina_estetik atau juga bisa melalui nomor telepon WhatsApp kami di 0823 4999 0726. Wah, oke. Tadi bahas Olina. Yes. Tadi dokter juga mention about Ola. Yes. Nah, Ola ini latar belakangnya gimana sih? Benar. Nah ini suatu yang menarik nih Pak. Jadi di awal itu Olina bergerak sendiri gitu ya. Tapi kenapa akhirnya Olina berunifikasi lah ya, berunifikasi menjadi satu kesatuan dengan Ola. Karena kita melihat Ola ini di latar belakangi oleh orang-orang yang sangat berpengalaman di bidangnya, gitu ya. Jadi founder dari Ola sendiri itu ada Pak Martin Malelak, serta ada Pak Billy Ching, gitu ya. Jadi Ola Group ini sendiri mereka berawal dari impian Pak Billy yang membangun Ola Teknologi Indonesia, OTI, gitu ya. Tapi akhirnya dari situ Pak Martin join dengan Pak Billy, mereka membangun namanya OMG atau Ola Medical Group. Gitu ya. Nah, jadi Ola Medical Group ini mereka membangunlah si kerajaan bisnis yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, latar belakangnya Pak Martin sendiri, beliau telah menggunakan produk-produk dari Jepang selama 30 tahun terakhir. Dan beliau juga sempat stay cukup lama di Jepang, sehingga beliau sangat familiar dengan produk-produk Jepang dan juga quality control yang ada di sana. Nah, sedangkan Pak Billy sendiri memang latar belakangnya di bidang teknologi, gitu ya, IT, fintech lah ya. Sehingga mereka berkolaborasi menciptakan suatu ekosistem bisnis yang menurut saya sangat impactful. Dan itu juga yang membuat saya akhirnya berpikir bahwa, oh ini suatu good business opportunity juga buat Olina bisa join agar kita menjadi besar bersama, gitu ya. Jadi dengan latar belakang teknologi dan juga tentang produk dan juga treatment, kita melihat bahwa dengan kita join dengan Ola Group, kita akan menjadi perusahaan yang besar ke depannya. Nah, terbukti dengan di tahun ini kita berencana akan membuka 3 cabang tambahan di Jakarta. Untuk lokasinya mungkin masih secret nih Pak ya. Tapi nanti kalau memang udah buka nanti pasti akan kita infokan semua nih. Gitu. Oke. Mungkin ada promo-promo tambahan dari Olina. Betul. Nah, jadi saat ini Olina Estetik kita seperti biasa untuk bidang estetik sendiri kita banyak promo di skin booster gitu ya, atau mungkin di facial dan juga treatment lainnya. Mungkin untuk detail pastinya teman-teman nanti bisa langsung lihat aja di Instagram maupun TikTok Olina Estetik di olina_estetik. Tapi di samping itu mungkin teman-teman yang pengen belajar tentang sel terapi serta benefit-benefit lain yang mungkin bisa didapatkan dari sel terapi, monggo bisa kontak kami atau mungkin konsultasikan langsung ke dokter-dokter yang ada di Olina Estetik. Oke. Nah, sekarang boleh disamarikan dok. Siap. Nah, apa yang menjadi keunggulan dari Olina ini? Yes. Nah, jadi mungkin teman-teman semua, kenapa Olina Estetik menjadi sangat berbeda gitu ya. Jadi satu, konsep klinik kita yang homey. Jadi kita mengusung konsep homey but still luxurious gitu ya. Jadi orang datang ke sini mereka berasa kayak di rumah tapi kayak berasa di rumah mewah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pelayanan yang kita berikan di sini. Jadi di Olina sendiri saat ini ada 5 dokter estetik yang berpraktek dan yang sangat-sangat experience di bidangnya gitu ya. Dan di Olina sendiri kita memberikan layanan yang terbaik, pasti profesional dan juga sophisticated dan sangat mengusung patient oriented, di mana pelayanan itu kita anggap sangat penting untuk setiap klien kita. So kepuasan pasien adalah kewajiban dari tim Olina sendiri. Nah, yang ketiga, Olina juga menawarkan adanya layanan stem cell atau medical tourism ke Jepang, di mana kita tahu belum banyak stem cell yang saat ini dilakukan di Jepang. Mungkin yang terkenal saat ini ada yang ke China, ada yang ke Korea gitu ya. Tapi untuk yang ke Jepang belum banyak, dan di sini kita menawarkan medical tourism ke Jepang di mana ada stem cell dan juga treatment lainnya yang membuat teman-teman semua bisa mempelajari tentang sel terapi lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi, dan pasti menjadi lebih sehat. Betul. Dan yang terakhir kita juga menawarkan ada layanan plastik surgery buat teman-teman semua. So soon kalian pantengin terus untuk sosial media dari Olina Estetik. Wow, thank you so much ya Dr. Patrick. Sama-sama, semoga bisa Ruby. bermanfaat buat teman-teman yang merasa nanti bisa cek Instagramnya atau TikToknya. Betul. Oke, sampai jumpa next episode. Sukses terus buat Thank you Dr. so much Patrick Pak Ruby. dan Oke, thank you so much. Ini panggilannya apa nih buat teman-teman? Sahabat Prince.
Sahabat Rins. Rins. Oh, yes. Oke, Sahabat Rins, thank you so much. See you on another time. Bye-bye. Bye-bye. Bring back millennials to Jakarta City.